Ya sudah, mari kita jujur-jujuran. Aku sebenarnya dari dulu selalu punya orang yang kusukai. Kamu suka siapa? Kamu duluan yang bilang kamu suka siapa. Lagian kalian berdua kan sama-sama kalah taruhan. Bagaimana kalau kalian mengatakannya bersamaan saja? Vino, kamu juga suka Vino? Aku dan sahabat terbaikku menyukai cowok yang sama. Aku sendiri sangat biasa-biasa saja. Kondisi keluargaku juga kurang mampu jika dibandingkan dengan Tina. Fanny, nanti sepulang kuliah mau pergi ke bistro yang baru buka itu tidak? Margarita di sana enak banget loh. Margarita apa? Fanny, kamu memenangkan penghargaan di kompetisi. Maju ke depan dan ceritakan tentang konsep desainmu. Sudahlah, saya hanya sedang beruntung saja. Kalau begitu Tina, kamu saja yang maju. Baik. Lagi pula, sejak awal aku dan Vino memang tidak mungkin bersama. Fanny, aku menyatakan perang persaingan sehat denganmu. Tidak perlu Tina, aku tidak berniat bersaing apapun denganmu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku, Tina, tidak pernah butuh siapapun untuk mengalah padaku. Kelompok kita masih kekurangan anggota nih. Vino, ayo bergabung dengan kelompok kami. Boleh saja, aku sudah menyelesaikannya. Nanti saat kita rapat, kita bisa buat PPT-nya bersama. Oh, Fanny bilang dia yang akan membuatnya kok. Mana boleh begitu, bagaimana bisa membiarkan dia mengerjakannya sendirian? Kalau begitu, nanti mau makan bersama. Bahan-bahan materi milik kita berdua sudah siap. Kita sudah bisa mulai membuat PPT-nya. Kalau begitu, sebentar lagi kita ke perpustakaan bersama ya. Kamu kerjakan semuanya sendiri saja ya. Nanti malam aku ada janji kencan dengan orang lain. Maaf ya, lain kali aku traktir makan sebagai gantinya. Fanny, kasihan banget ya. Barang-barangmu ini paling banyak cuma dihargai 10.000 ya. Kok murah banget bang? Ini kan bukan pertama kalinya aku menjualnya ke abang. Bisa tidak? Fanny, Tina, Vino. Kebetulan sekali, Fanny. Aku dan Vino mau pergi makan, mau sekalian. Tidak usah, tugas kuliahku masih belum selesai. Ya sudah, 10.000 bang, aku pergi dulu ya. Sepertinya Tina benar-benar menganggapmu sebagai saingan. Kelompok Fanny, Tina, dan Vino, sebentar lagi siapa dari kelompok kalian yang akan maju untuk presentasi? Tentu saja, Fanny. Benar, PPT-nya kan dibuat oleh Fanny. Bagaimana ini? Aku belum pernah maju ke atas panggung sebelumnya. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, kelompok Fanny. Hebat banget kamu, baru pertama kali maju ke panggung tapi presentasimu bagus sekali. Ah, tidak kok, aku hanya kebetulan lebih menguasai materi PPT-nya saja. Ayo jalan. Tina, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Vino juga ada yang ingin dikatakan padamu. Fanny, aku menyukaimu. Karena ibu penjaga asrama tangannya pernah cedera, Fanny jadi sering membantunya menjual rongsokan. Bantuan itu sudah berjalan selama 3 tahun. Dia begitu baik hati. Kenapa aku merasa Fanny kelihatan tegang banget ya? Tenang ya, aku tahu kemampuan dia. Dia hanya butuh seseorang untuk mendorongnya maju. Malah bengong saja, cepat terima. Dari dulu aku sudah tahu kalau kamu suka Vino. Dasar penakut. Padahal dirimu sendiri penuh dengan kelebihan, tapi selalu saja merasa kurang percaya diri. Kalau begitu, kita berdua masih berteman baik kan? Tentu sajalah. Sebenarnya, akulah si penakut yang sesungguhnya. Boleh aku mencobanya? Kamera saja kamu tidak punya. Atas dasar apa kamu mau bergabung dengan klub fotografi kami? Iya, benar. Kalau bukan dari kalangan yang sama, jangan memaksakan diri untuk masuk. Mulai sekarang, klub kita harus meningkatkan standar syarat masuknya. Sembarang orang saja ingin masuk ke klub kita. Ayo jalan, aku tidak tahan dengan bau orang miskin. Dasar sekelompok orang yang memandang rendah orang lain. Kalau aku punya uang, hal pertama yang akan kulakukan adalah membubarkan dan menyusun ulang klub kalian. Nona muda, Nona muda, kalian salah orang ya? Nona muda, ini tuan besar. Aku juga sebenarnya tidak ingin mengakuinya, tapi setelah menyelidikimu, kamu memang adalah satu-satunya mutiaraku yang tertinggal di antara rakyat biasa. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi asetnya sebesar 10 triliun. 10 triliun? Kakek pikir kita lagi syuting film. Aku punya satu syarat, kamu harus menyembunyikan identitasmu di sekolah. Tetapi dalam 1 bulan, kamu harus menghabiskan 2 miliar. Menyembunyikan identitas dan menghabiskan uang. Kalau itu sih, aku jago banget. Uang itu tidak boleh dihabiskan untuk dirimu sendiri, hanya boleh dihabiskan untuk orang lain. Hah? Jadi kalau aku melanggar aturan dan menghabiskannya untuk diriku sendiri, aku gagal? Benar, di akhir bulan saya akan memeriksa hasilnya. Semoga beruntung Nona muda. Wah, aku mendadak kaya raya. Tada, aku yang traktir. Ini semua aku belikan untuk kalian. Banyak banget. Karena gaji kerja paruh waktuku sudah keluar. Ayo cepat Kopi dimakan. Ini harganya 100.000 loh. Kok kamu tega membelinya? Cuma 100.000. Kapan uang ini bisa habis kalau begini? Wah, makanannya enak sekali. Ini semua milik kalian kok. Harus selalu ingat aturan. Boleh tidak aku minta cicip beberapa gigit? Ah, boleh. Ini makanlah. Nah, berarti yang kumakan ini milik kalian ya, bukan milikku sendiri. Kenapa aku lihat dia yang paling pengen makan ya? Menghabiskan uang dengan cara begini terlalu lambat. Tina, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas les privat piano. Hah? Rere, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas taekwondo. Lily, aku akan membantumu mengejar idolamu. Ini kartu pas akses masuk ke belakang panggung untuk foto bersama. Ini kartu koleksi dan cenderamata resminya. Ditambah lagi, semua pakaian dari merek yang diiklankan oleh idolamu juga sudah siap semua. Kamu menang lotre ya?
Bukan. Kami tidak mau tahu kamu sebenarnya melakukan bisnis ilegal apa. Yang penting kalian terus habiskan saja uangnya, oke? Nah, ini baru namanya menghabiskan uang. Suara ini benar-benar suara uang yang sedang mengalir keluar, enak sekali didengar. Hei, karena dia punya bakat, tolong perpanjang kelasnya untuk 1 tahun lagi. Dia punya bakat, perpanjang 1 tahun lagi. Aku mau terbang ke Thailand untuk mengejar idolaku. Semua biaya akomodasi dan penerbangan sudah aku bayari. Dadah. Dadah. Selanjutnya, saatnya balas dendam. Bubarkan klub ini, kita susun ulang dari awal dan aku yang akan menjadi ketua klubnya. Sekarang pendaftaran sudah dibuka. Kamu mau jadi ketua klub? Siapa saja yang bergabung dengan klubku, semua peralatan kamera aku yang tanggung dan kubelikan. Wah, kamera lama aku saja cicilannya belum lunas, tapi kamera-kamera ini semuanya tipe model terbaru dan bagus sekali. Siapa saja yang mau membeli kamera model paling baru, silakan datang kepadaku. Kesempatan terbatas. Dasar kalian sekelompok pengkhianat. Batas waktu 1 bulan sudah habis dan nona muda telah menghabiskan seluruh uangnya melampaui batas minimum. Selamat, Anda berhasil. Aku menyerah, aku tidak mau berpura-pura lagi. Sebenarnya, aku adalah putri dari orang terkaya di kota ini. Astaga, bikin aku kaget saja. Kupikir kamu kaya karena melakukan perbuatan yang tidak benar. Kalau begitu, aku mendaftar jadi pengawal pribadimu ya. Aku mendaftar jadi penasihat Aku estetika mau kamu. jadi fotografer pribadimu untuk menghasilkan foto-foto yang bagus. Aku ini sangat pandai mengatur jadwal perjalanan karena sering mengejar idola. Aku mau jadi asisten pribadimu. Untuk sesaat, aku tidak bisa membedakan apakah menjadi putri orang kaya itu membuatku merasa keren. Sekarang giliranmu yang harus menyingkir. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi aset yang sebesar 10 triliun. Kalian berdua sama-sama suka Fanny. Wah, drama tentang kakak beradik yang bermusuhan terjadi di kosan kita nih. Terus cewek cantiknya siapa? Fanny. Oh, kembang kampus dari jurusan desain busana itu ya. Kita bersaing secara adil, kamu semiskin ini siapa juga yang mau sama kamu? Uang nggak bisa menyelesaikan semua masalah, Fanny bukan tipe orang yang kayak gitu. Kenapa anak kembar yang satu bisa jadi anak orang kaya baru, tapi yang satunya kelihatan kayak dari lingkungan miskin? Jadi gini, satunya dari kecil ikut ibunya yang merupakan orang terkaya, sedangkan yang satu ikut ayahnya, makanya nggak punya uang. Lihat saja nanti. Haji, siapa sih yang lagi ngomongin aku? Fanny, aku dengar kamu mau magang di perusahaan media. Ibuku punya investasi di sana. Aku bisa bantu bilangin ke mereka. Wawancaraku sudah lolos dari awal kok, sama sekali nggak butuh bantuan koneksimu. Aku baru beli sepeda motor baru nih. Yuk ikut aku jalan-jalan sore. Mau beli apa aja juga boleh. Gak tertarik? Aneh banget. Apa benar ini Fanny yang selama ini ku kenal? Kan sudah ku bilang uang itu nggak ada gunanya. Ini baru ronde pertama. Siapa ya? Aku takut kamu kegelapan, makanya aku nemenin kamu. Memangnya siapa yang berani macam-macam sama aku? Ini buku keluaran terbaru buat kamu. Gak tertarik? Kenapa Fanny berubah ya? Bukannya dia paling suka membaca? Kamu juga ditolak kan? Tapi aku merasa ada yang aneh deh. Kalian berdua yang ngejar Fanny sudah balik, jangan sampai ketipu sama dia. Hah? Apa? Dia itu ahli mengatur waktu. Hari ini aku nggak sengaja melihat kalian berdua di waktu yang sama. Aku dan Fanny kan lagi di perpustakaan buat berbagi pengalaman magang. 2 hari ini emang sifatnya agak berubah-ubah sih. Tapi aku juga melihat Fanny lagi main motor-motoran di tempat arcade game. Cewek ini nggak gampang ya. Kalian ketemunya jam berapa? Jam 3 sore. Di waktu yang sama. Kalian juga kembar. Aku adiknya, sifatku lebih lembut. Aku kakaknya, adikku nggak enakan orangnya, jadi biasanya aku yang melindungi dia. Pantas saja. Ternyata selama ini kita salah mengenali orang. Yang kusukai ternyata si adik. Kalau aku suka si kakak. Aku sabuk hitam taekwondo loh. Malah makin mantap. Yuk kita pergi beli buku. Ayo ikut aku jalan-jalan sore naik motor. Pasangan mana yang ingin kamu hancurkan? Orang dewasa nggak akan memilih, aku mau dua-duanya. Hei kalian, Ada apa? sebentar lagi seminar kita akan dimulai dan kita bisa terlambat. Belum pernah tuh lihat orang yang begitu terobsesi dengan penampilannya. Tidak apa-apa, kita bisa langsung lari ke tempat seminar nanti. Tunggu sebentar lagi, Fanny bilang cuma butuh waktu 5 menit lagi. Kali ini terlalu membajakannya, kalau aku dari dulu sudah tidak tahan dengan si pajangan cantik ini. Aku belum pernah melihat orang yang sekedar mencintai kecantikan se-ekstrim Fanny. Fanny memang teman sekamar kita yang paling modis, paling rapi, dan paling cantik. Fanny, kamu sedang merapikan pakaian untuk pergantian musim ya? Sudah dirapikan selama 3 jam loh. Semua pakaianku ini sudah dipasangkan satu sama lain. Kemeja putih dipadu dengan celana jeans gaya jam 8
pagi ini terlihat sangat praktis. Kalau yang ini untuk pakaian kencan dipadukan dengan kalung mutiara dan mahkota kecil. Wah, ini terlalu detail dan modis. Ada juga yang ini pakaian untuk membuang sampah, atasan tank top dipadu dengan celana pendek menarik perhatian dan kelihatan cerah. Kan untuk membuang sampah saja punya paduan pakaian yang tetap ya. Modis sih modis, tapi pakaianmu yang berantakan ini banyak sekali. Aku sampai tidak punya tempat untuk melangkah. Iya, benar juga. Hari ini kita pergi untuk syuting video promosi kampus dan yang syuting itu bukan kamu. Kenapa kamu berdandan secantik ini? Ada banyak orang yang menonton nanti, tentu saja harus terlihat cantik. Kita kan cuma tim editor di balik layar. Orang-orang hanya akan mengira bahwa seluruh pikiranmu cuma tertuju pada wajahmu saja. Menampilkan versi terbaik diriku di depan orang lain itu membuktikan kalau aku peduli dengan acara ini. Sudah tidak tertolong lagi. Ayo kita berangkat duluan saja. Punya teman sekamar yang cuma peduli pada wajahnya seperti itu pasti sangat merepotkan kan? Sama sekali tidak. Justru karena mengikuti Fanny kita semua jadi semakin cantik. Hah? Semua pakaianku sudah selesai dirapikan. Foto-fotonya ada di dalam album ini. Nanti kalian bisa melihat ini untuk memilih baju dan memakainya sesuka hati. Wah, ini benar-benar paduan berpakaian yang sempurna. Kebetulan nanti sore aku ada kencan. Aku mau pakai yang ini. Riasanmu yang sekarang tidak cocok. Baju ini harus dipadukan dengan riasan ala Korea. Kamu harus sering-sering menonton video tutorial riasan Korea. Sini, biar ku perbaiki riasanmu. Wah, sekarang aku punya penata rias pribadi. Bagaimana cara menempel bulu matanya? Bagaimana cara membuat kantung mata bawah? Kalau mau bulu matanya lentik, karena mengikuti Fanny, gaya berpakaian kami jadi meningkat dan cara merias wajah kami juga jadi lebih baik. Kak, kami datang untuk membantu. Kamu terlihat cantik sekali hari ini. Tentu saja, mereka ini teman-teman sekamarku, semuanya juga Iya, cantik-cantik. pakaian asrama kalian semuanya bagus. Sini, ikut jadi figuran di depan kamera. Nanti bisa menambah nilai kredit semester. Baguslah, kebetulan aku memang sedang kekurangan nilai. Wah, kita harus benar-benar berterima kasih pada Fanny. Karena Fanny cantik, kita semua jadi ikut tersorot dan diperhatikan. Sangat mencintai kecantikan adalah bentuk dari usaha untuk menjadi lebih baik. Aku sudah siap. Wah, cantik sekali. Ayo kita cepat berangkat. Lain kali aku juga harus berdandan dengan baik. Terima kasih semuanya. Siang ini kita makan salad, aku yang traktir. Ya, kami sudah makan itu seminggu penuh. Kalian sendiri kan yang bilang ingin diet. Aku ingin makan daging. Sudah mau terlambat, ayo jalan-jalan. Bagaimana rasanya memiliki teman sekamar yang sangat mencintai kecantikan secara ekstrim? Rasanya seperti ikut terbawa dan terinspirasi untuk menjadi lebih baik bersama-sama. Pak, sampai 3 detik. Halo sayang, aku lagi keramas nih. Pacarnya Maya posesif banget ya, posesifnya kuat banget. Angkat telepon gak boleh lebih dari 3 detik, serem banget, menakutkan. Sayang, aku beneran di asrama kok. Kamu sebutin aja perintahnya, nanti aku fotoin buat kamu. Coba bikin angka 5900. Oke, lihat kan sayang, aku beneran di asrama kok. Kami gak ngelarang kamu pacaran, tapi kamu itu yang paling kecil di asrama kita, jangan sampai ketipu. Maya, si kodok buduk itu sebenarnya udah kasih ramuan pemikat apa sih ke kamu? Dia bukan kodok buduk. Sini, coba kita lihat. Maya, sejak kapan mata kamu buta? Kalian gak paham pesonanya dia. Aku mau lanjut keramas dulu. Wah, parah sih. Gak nyangka teman sekamar kita bucin akut. Hari ulang tahun pacarku udah tiba. Ini hadiah-hadiah yang aku beliin buat dia. Banyak banget. Ini hadiah umur 1 tahun sampai 27 tahun. 27 tahun? Dia setua itu kamu kasih sebanyak ini? Masih waras gak sih? Kalian gak boleh ngomong gitu tentang pacarku. Ya udah, nanti sore mau main ke kota, kalian mau ngapain? Mau manicure, makan hotpot. Aku gak ikut ya. Aku udah janji mau ngerayain ulang tahun sama pacarku. Aduh, gak usah ajak dia lagi deh. Sejak pacaran dia gak pernah ikut kegiatan kelompok lagi. Yuk, kita pergi bertiga aja. Itu Maya kan? Halo, totalnya. Biar aku aja yang bayar. Aku aja hari ini pacarku ulang tahun. Ternyata dia juga cowok parasit. Aku harus lihat sendiri sebenarnya ada apa dengan si kodok buduk ini. Loh, bukannya ini teman-teman sekamarmu? Kebetulan banget ya. Nih, aku udah daftarin member di restoran ini buat kalian. Masing-masing aku isi 2 juta. Kamu ternyata lumayan juga ya. Tetap aja nggak bener. Cek asrama pakai disuruh bikin angka segala. Kamu pikir kamu guru BK? Angka apapun yang aku foto buat dia, segitu juga lah jumlah uang yang bakal dia transfer ke aku. Hah? Tapi hadiah ulang tahun dari umur 1 sampai 27 tahun Aset tadi. pacarku itu triliunan. Aku pakai black cardnya dia kok. Kenapa alur ceritanya nggak sesuai Karena dugaan? ini pertama kalinya kita ketemu. Mall terbesar itu punyaku. Kalian pilih aja apa yang kalian mau. Semuanya gratis, aku yang bayar. Kok tiba-tiba aku ngerasa kamu ganteng banget ya? Pengkhianat, tujuan kita kan biar Maya nggak Aku terluka. udah nyiapin pekerjaan buat Maya. Aku takut pas lulus nanti nggak ada yang nemenin dia. Kalian semua juga ikut masuk aja Wah, ya. makasih ya kakak ipar pacar teman Satu sekamar. lagi, ini ada kunci mobil. Kalian bawa aja kuncinya biar transportasinya lebih gampang. Aku bilang juga apa? Aku tuh bukan bucin, aku tahu. Mulai sekarang kami adalah satpam penjaga cinta kalian. Rere, ini paketmu sekalian aku bawakan. Wah, terima kasih ya. Aku transfer uangnya ke kamu sesuai tarif jasa titip ya. Apakah antar teman harus berhitung dengan sangat jelas begini? Oh iya, Fanny, terakhir kali kamu membantuku mencuci baju, sekarang giliran aku yang mencucinya. Rere, batasan dirimu kuat sekali ya, terasa sangat asing. Aku hanya punya 2 potong baju kok. Baiklah, aku akan mencucinya. Fanny, ini air panasmu. Terima kasih Rere. Oh iya, 1 teko ini harganya 50.000. Kamu bayar cash atau transfer? Aku transfer saja. Teman-teman, aku dapat juara 1 kompetisi busana. Hari ini aku yang traktir. Benarkah? Ayo kita pergi. Rere, ayo. Restoran tadi beneran enak ya. Perutku kenyang banget rasanya.
Tadi total makan steak habis 700.000, aku transfer bagianku ya. Kan aku yang traktir. Iya kan sudah ditraktir Fanny. Kenapa kamu perhitungan banget sih? Bukan begitu maksudku. Sudahlah, aku tidak akan menerima uangnya. Jangan marah Fanny. Pedas banget Fanny, aku minta tisu dong. Pakai saja. Fanny, tolong langganan akun premium dong. Ini butuh akun VIP. Fanny, gesek kartumu dulu ya. Hei, cepat, Fanny jatuh dan terluka di lantai bawah. Tunggu, aku selesai main game ini dulu ya. Memangnya kita harus ngapain? Masalahnya sekarang tidak bisa menghubungi keluarganya untuk biaya pengobatan. Biar aku yang bayar. Di mana dia sekarang? Di rumah sakit kampus. Fanny, kamu tidak apa-apa kan? Kakimu sakit tidak? Saat aku tidak ada masalah, kalian semua manis memanggilku Fanny. Begitu aku ada masalah, di mana kalian semua? Ayo minum air dulu. Ternyata memiliki batasan diri justru adalah bentuk rasa hormat yang paling tinggi. Tapi uang pengobatan tadi tetap harus kamu ganti ya. Aku tahu kok. Rere, dosen ingin aku ikut wawancara OSIS, tapi aku tidak mau pergi. Biar aku saja yang pergi, kamu bilang saja kuotanya dikasih ke aku. Terus ada kakak kelas ini yang terus-terusan mencariku, menyuruhku membeli kosmetik yang hampir kadaluarsa miliknya. Jangan ganggu Fanny lagi, kalau ada urusan hadapi aku langsung. Sudah aku bantu tolak. Jangan difoto lagi ya. Tidak bisa, kita sudah sepakat tahun baru ini harus ada foto bagus. Hei, kamu yang di belakang, tolong minggir sebentar, aku mau memotret sahabatku. Fanny, ayo ikut aku ambil paket. Ah, tidak searah. Kalau menolak apakah akan jadi canggung? Hei, kamu ikut tidak? Ah, iya. Fanny, biar aku yang bilang, kami tidak mau ikut. Ya sudah kalau tidak mau. Ah, rasanya lega sekali setelah berani menolak. Rere terlalu dominan ya, Fanny jadi terlihat tertekan. Sebenarnya Rere bicara apa adanya karena dia tulus. Aku malah merasa tenang ada dia. Maya, kamu mau ambil paket tapi tidak searah ya. Maafkan Rere ya, dia kalau bicara memang agak belak-belakan. Ini ada kue enak untukmu. Tidak apa-apa, aku mengerti kok sifat Rere memang begitu. Wah, produk baru kalian enak sekali. Itu kue yang sudah aku beli. Lihat apa, kalau mau makan ambil sendiri. Tunggu, kenapa kamu bawa kue itu? Maaf kak, itu tadi kue yang dibeli pelanggan sendiri. Hah, kenapa dia tidak bilang? Tunggu aku. Hei, Fanny pindah asrama. Iya, dia lapor ke pihak sekolah dia mau tinggal sendirian di kamar untuk 6 orang. Kok bisa sih? Dia bayar biaya asrama untuk 6 orang sekaligus. Aku cuma mau ambil barang. Kamu tinggal sendirian. Biaya setahun per orang itu 2.500.000. Kalau kamu bayar 6 kali lipat, kamu gila ya? Bukan urusanmu. Benar-benar sok kaya ya kamu. Aku mampu, jadi kamu tidak usah repot-repot memikirkannya. Kita kan biasanya berempat tinggal di sini. Kamu nggak merasa kesepian apa? Daripada berurusan sama kamu, lebih baik aku menghindar. Karena kita baru kenalan, ayo makan masakan Jepang. Ayo, aku tahu tempat yang enak banget. Rere, kamu nggak ikut? Aku dari desa, makanan Jepang terlalu mahal buatku. Aku nggak sanggup bayar. Kasihan Rere sendirian di asrama. Aku makan di kantin saja bareng Rere. Kalian pergi saja. Oke, kalau begitu kami berangkat sekarang ya. Keluargamu kan juga biasa saja, tapi tas dan bajumu kelihatan mahal banget. Ah, tas ini palsu kok. Beli di pasar malam. Keluargaku juga tidak terlalu kaya. Ya sudah, ayo kita ke kantin. Sarapan pakai sandwich dan susu saja deh. Aduh, bakpo di kantin cuma 2.000, sandwich ini 9.000 dan gak bikin kenyang. Ya sudah, kalau susunya? Susu kedelai lebih murah 3.000, nggak usah beli ini. Oke deh, kita beli di kantin saja. Nah, gitu dong, kita kan dari desa, nggak usah makan makanan luar yang mahal, harus hemat. Bentar lagi ada konser, kita lagi siap-siap war tiket nih. Kamu kan sudah nunggu lama banget, konsernya di stadion dekat sini loh. Wah, ayo. Uang saku aku sudah mau habis, aku nggak ikut war tiket deh. Kan aku sudah bilang, keluarga biasa kayak kita mana sanggup nonton konser. Fanny, kamu pakai parfum apa? Wangi banget, mahal ya. Ini sabun mandi sekaligus bisa menghemat uang parfum. Sini aku coba, memang harus begini, yang perlu dihemat ya dihemat, yang perlu dipakai ya Fanny, dipakai. Konser idolamu beneran kamu nggak pergi? Pakai earphone juga sama saja dengarnya, tiketnya mahal sekali. Paling mentok nanti aku temani kamu keluar stadion, bawa kursi kecil buat dengar dari luar, gratis, nggak keluar uang. Nggak usah, dengar begini saja cukup. Awalnya ini adalah harga diri demi menjaga perasaan teman. Tak disangka dia justru merasa senasib, bahkan merasa lebih tinggi dariku. Fanny, maaf ya, aku nggak sengaja menggores tasmu, berapa harganya? Aduh, itu barang palsu yang dia beli di pasar malam, kasih saja dia 40.000 sudah cukup. Tas ini memang gampang bikin orang salah paham. Fanny, besok-besok kalau beli tas jangan yang ada logonya. Padahal harga tas ini adalah 11 juta. Fanny, kita mau beli milk tea, kamu mau? Dia nggak minum, harga milk tea bisa buat dia makan pagi 4 kali. Fanny bahkan nggak sanggup beli sandwich dan susu di minimarket. Iya, aku nggak suka minum itu. Benar saja, orang memang tidak bisa merendah terus-menerus. Ayo kita pergi piknik bareng, perlu beli sesuatu. Iya, beli pizza, barbecue, minuman, ayo kita patungan. Kalau Fanny kayaknya nggak bisa ikut, konser saja dia denger yang gratisan. Kalau kamu suruh dia keluar uang, dia pasti nggak akan ikut. Beneran, kasihan banget ya. Aku rasa kamu sekarang merasa hebat banget ya. Fanny biasanya itu membantumu, apa kamu nggak sadar? Lagi ngobrol apa nih? Aku cuma bicara kenyataan, Fanny itu aslinya miskin. Jangan biarkan orang lain mencari validasi diri dari kita.
Sudah miskin malah mau ngajak-ngajak orang lain, terakhir malah bilang orang lain yang miskin. Asal kamu tahu ya, Papa Fani itu CEO perusahaan yang sudah melantai di bursa saham, dia nggak sama kayak kamu. Fani, kamu mau pindah ya? Tega banget kamu ninggalin aku sendiri. Jaga jarak ya. Ayo ke asrama baruku, kita makan hotpot. Wah, satu orang satu kamar asrama, keren banget. Ayo pergi. Aku ikut. Cukup sampai di sini saja. Nggak ada bagian buatmu. Jangan pernah merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Sebentar lagi lulus, tidak tahu nih nanti bisa dapat kerja atau tidak. Jangan pusingkan soal setelah lulus dulu, belum tentu juga kita bisa lulus. Baru mendesain tugas akhir ini saja kepalaku sudah mau pecah. Duh, apa yang dipusingkan sih? Aku sudah selesai dari kemarin-kemarin. Wah, hebat sekali, selesai sebulan lebih awal. Aku pakai jasa desainer dari internet, aku tidak perlu mengerjakan apa-apa, tinggal bayar saja, beres kan? Apa guru tidak akan tahu? Tidak akan, ini direkomendasikan oleh kakak kelas, tokonya yang ini, lihat deh. Fani, kamu mau juga tidak? Aku buat sendiri saja. Halo, ini CV saya. Maaf, sepertinya kurang cocok. Ini meja kerjamu, kamu rapi-rapi dulu ya, aku pergi dulu. Halo ya, iya ayah sudah minta teman lama ayah untuk memasukkanku ke perusahaan ini, aku akan bekerja dengan baik. Ya, aku tahu. Beberapa desainku ini memenangkan penghargaan, yang ini juara 1. Kamu lulus seleksi. Setiap orang buat 10 proposal desain dan 5 contoh pola baju. Selesaikan bulan ini. Proposal kalian ini sama sekali tidak bisa dipakai. Kita butuh yang sesuai untuk pekerja kantoran modern. Buat ulang, setiap hari akan ada rapat. Setiap hari? Aku kan ada janji nonton sama pacarku. Kakak kan sudah ahli, bantu aku kerjakan ini dong. Aku sendiri saja sibuk setengah mati, mana sempat membantumu. Fani, desain motifmu ini bagus sekali. Ditambah beberapa elemen lagi akan terlihat sangat cantik di bawah sinar matahari. Ini hadiah ulang tahun untuk Vino. Astaga, menghabiskan uang untuk pria itu nasib buruk seumur hidup tahu. Tapi dia biasanya sangat baik padaku. Apa kamu kurang kasih sayang dari keluarga? Ayah dan ibuku sangat menyayangiku kok. Kalau begitu kenapa kamu masih sangat bergantung pada Vino? Aduh, bucin tingkat parah ini sudah tidak tertolong lagi. Apa aku benar-benar budak cinta? Tapi dulu saat ulang tahunku. Selamat ulang tahun. Ini Aku tidak bisa menemanimu di 19 tahun ulang tahunmu sebelumnya. Sekarang aku tebus semuanya. terlalu mahal, Vino. Ini ulang tahun pertama kita sejak bersama. Tentu saja harus dirayakan dengan istimewa. Hadiah ulang tahun dari umur 1 sampai 20 tahun. Vino tulus sekali. Bukankah itu memang sudah seharusnya dia lakukan? Kamu ini terlalu gampang merasa puas. Wanita baik hanya akan dapat nama baik, wanita jahat baru bisa mendapatkan segalanya. Apa aku memang kurang sadar terlalu bucin? Teh susunya harus yang panas ya. Perut pacarku kurang sehat. Dia tidak bisa minum yang dingin. Vino, tada, hadiah ulang tahunmu. Wah, bagaimana kamu tahu aku mau model yang ini? Karena aku diam-diam bertanya pada teman sekamarmu, suka tidak? Terima kasih sayang, aku sangat suka. Cinta itu kan memang harus saling memberi. Aku harus ke kampus untuk eksperimen di luar hujan. Aku pesankan taksi supaya kamu bisa pulang duluan. Oke, jangan terlalu lelah ya. Dingin sekali. Keterlaluan, dia bahkan tidak mengantarmu pulang. Dia ada eksperimen, dia memesankan taksi untukku. Kalau benar-benar takut kamu kehujanan, seharusnya dia memegang payung dan mengantarmu pulang. Rere, jangan sembarangan menerapkan apa yang kamu lihat di internet. Dasar budak cinta. Cantik, boleh minta WeChat-nya? Maaf, dia sudah punya pacar. Suhu dingin tapi kamu pakai baju setebis ini. Aku ambilkan shawl hangat ya. Astaga, ini pun kamu bisa tahan. Memangnya kenapa? Dia pamer kekuatan di depan pria lain lalu mengkritik pakaianmu yang tipis. Keinginan mengontrolnya terlalu kuat. Jangan-jangan dia NPD. Apa dia memang bermaksud begitu? Memang benar hubungan bisa bertahan lama itu karena wanitanya yang terlalu sabar. Rere, tolong jangan hakimi perasaanku. Vino peduli padaku, dia memperhatikanku. Tentu saja aku juga akan membalas usahanya. Hubungan kami bertahan lama karena kami saling peduli dan saling pengertian. Kamu boleh tidak mengerti, tapi bukankah menghargai orang lain itu hal yang mendasar? Ya sudah, hargai saja, semoga langgeng. Aku pergi dulu ya. Aku ingin mengajak Rio makan, kenapa dia tidak membalas pesanku? Bukankah Rio sudah punya pacar? Aku juga tidak bilang mau pacaran dengannya. Apa aku kurang cantik? Atau dia memang tidak suka tipe sepertiku? Sudahlah, berhentilah merasa ingin menyelamatkan orang lain. Hargai saja nasib masing-masing.
Ah, musim semi sudah tiba. Lalu kenapa? Salju di musim dingin itu hal sangat romantis. Apa kalian tidak merasakannya? Itu cuma buat kalian orang selatan, orang utara udah bosan lihat salju. Ayo pergi makan. Aku sedang tidak ingin makan nasi hari ini. Aku ingin makan bihun. Ya itu namanya tetap pergi makan. Di utara apapun makanan pokoknya kami menyebutnya pergi makan. Kalau di selatan hanya kalau makan nasi baru disebut makan. Mie atau bihun itu tidak termasuk. Lalu kenapa setiap hari raya kalian harus makan pangsit rebus? Membuat kulit pangsit bersama itu ramai dan seru, sangat terasa suasana hari rayanya. Kami biasanya beli yang sudah jadi. Hah? Mau pakai handuk buat apa? Buat cuci muka. Bukannya dilap setelah selesai cuci muka. Kalau di selatan kami membasahi handuknya dulu baru dipakai buat mengusap muka. Bisa begitu ya? Apa tidak jadi lembab? Itu kan bakal lembab sekali. Hahaha. Kenapa tertawa? Kalian sedang menertawakanku. Susu kalian tidak pakai sedotan. Langsung gigit plastik dan minum. Apa tidak kotor? Ini pakai gelas saja atau aku sudah siapkan banyak sedotan buatmu. Teman sekamarku perhatian sekali. Mau kue bulan? Mana pisau dan garpunya? Makan kue bulan pakai pisau dan garpu? Iya, satu kue bulan dipotong jadi beberapa bagian. Aku makan satu ini cuma buat camilan. Hari ini cuacanya bagus, ayo jalan-jalan. Pagi dan malam masih dingin, pakai luaran sana. Apa itu luaran? Bawa rompi juga boleh. Apalagi sih itu? Artinya pakai jaket, ayo berangkat. Halo, aku mau beli semangka, apa ada sendoknya? Buat apa sendok? Ribet sekali, kamu bukan orang sini ya? Dia galak sekali. Bang, temanku ini orang selatan, tolong bicaranya yang sopan ya. Kita semua satu keluarga utara selatan, jangan emosian. Oke, ini aku kasih satu gratis. Orang utara itu memang aslinya ramah. Terima kasih bang. Gunting kertas batu. Wah, Tina kamu kalah. Nggak sah, sekali lagi. Bener, tadi kan baru pemanasan, ayo sekali lagi. Ya sudah, ayo. Gunting kertas batu. Wah, Rere kalah, kamu pilih jujur atau tantangan? Tantangan. Oke, kalau begitu kamu yang bayar tagihannya terus pergi ya. Tapi makanannya baru saja datang, aku belum selesai makan. Masa nggak berani, harus punya jiwa sportif dong. Tina, Maya, hukuman ini berlebihan deh. Gak apa-apa, aku paham aturannya, aku pergi bayar dulu ya. Ayo pelan-pelan sedikit suaranya. Tidur terlalu lama juga ganggu teman sekamar tahu. Kalian lakukan saja urusan kalian, jangan pedulikan aku. Lihat nih drama baru, bagus banget. Wah, cantik banget. Pelankan suaranya, aku baru selesai kelas pagi dan mau tidur sebentar. Oke deh, kita pakai earphone saja. Terima kasih ya. Rere pergi ke toilet, aku mau latihan juga, jangan kunci pintunya ya. Oke sih. Ada orang di dalam, pada kemana ya? Rere, kamu kok nggak masuk? Asramanya kosong. Kamu sudah nunggu di sini selama 2 jam. Aduh, maaf ya, kami nggak sengaja ketiduran. Oh, pantas saja, tahu gitu aku ketuk lebih keras tadi. Apa dia benar-benar nggak tahu kita lagi ngerjain dia? Ada tempat kosong di sana, cepat taruh tas buat pesan tempat. Lalu aku duduk di mana? Biar kita masing-masing bawa tas kita saja, kalau nggak dia nggak ada tempat duduk. Siapa suruh larinya lambat? Kamu pangku saja tasnya sambil makan. Boleh ditaruh di lantai saja? Boleh sih, tapi tasmu harus ditaruh paling bawah. Iya, tenang saja, aku nggak akan bikin barang kalian kotor. Ya sudah, kamu jaga tempat ya, kami pesan makan dulu, nanti baru giliranmu. Siap, laksanakan. Rere itu orangnya baik, tapi kalian malah menindasnya. Menargetkan dia secara diam-diam itu keterlaluan. Lagian dia juga nggak sadar kok hidup di asrama itu membosankan, harus ada hiburan sedikit. Kamu bantu dia, apa kamu nggak takut kita bakal targetin kamu juga? Kamu ini sudah dikerjain terang-terangan, masih saja mau bayarin mereka. Sebenarnya aku tahu kok, tapi menghadapi orang yang menusuk dari belakang, aku hanya bisa pura-pura nggak tahu. Karena nggak ada yang membela aku harus pura-pura bodoh supaya bisa bertahan selama 4 tahun kuliah. Mulai sekarang, aku akan menemanimu. Kita tidak akan membiarkan kejahatan seperti ini lagi. Kamu nggak takut dikucilkan? Dikucilkan bersama-sama itu namanya bukan dikucilkan. Mbak, tambahkan daging seharga 2 juta lagi untuk meja nomor 7, mereka berdua yang akan bayar. Baik, Ayo lari. Halo, Hai, kamu sudah datang. Kami sudah menyiapkan hotpot loh. aku Fani, ini Rere, kami teman masa kecil. Semuanya dari Semarang. Ayo cepat makan, aku yang traktir. Kok kursinya cuma 3, kasih 1 dong buat Rere. Terima kasih, Fani. Wah, ada hotpot kesukaanmu nih. Terima kasih ya Tina sudah traktir kita makan. Agak pedas ya. Rere bilang terima kasih padamu Tina. Hah, sama-sama. Bukannya dia cuma nggak dengar sampai segitunya dibelain. Nggak apa-apa, hubungan mereka memang sangat baik, kita hargai saja. Aku dan Rere mau beli baju, kalian mau ikut? Enggak deh. Kita ikuti mereka, cari kesempatan buat membongkar kelompok kecil ini. Pelan-pelan ya, jangan sampai ketahuan.
Apa kita beneran harus membuntuti Fanny begini? Nggak apa-apa, aku nggak percaya mereka nggak bisa dipisahkan. Kenapa kamu tumpahin air ke temanku? Maaf. Ah, nggak apa-apa Fanny. Lain kali hati-hati ya, terus temanku nggak makan ketumbar. Baik-baik, saya ingat. Tunggu sebentar lagi. Ada lomba busana bertiga, aku dan Rere sudah daftar. Siapa di antara kalian yang mau ikut? Aku dan Tina mau ikut. Oh, kalau begitu jadi lebih satu orang dong. Jangan ajak Rere. Kok kamu gitu sih? Padahal kita yang daftar duluan. Sebenarnya Rere itu ada nggak sih? Kamu ngomong apa sih? Nggak mau mengakui juga percuma. Fanny, sadarlah. Di dalam ada orang, teman saya. Nggak ada siapa-siapa kok. Teman saya lagi ganti baju di dalam. Kamu lihat sendiri fotonya. Ternyata beneran cuma tinggal aku sendiri. Kami sudah tahu dari awal. Kalian teman sekamar Fanny kan? Iya Bu, kami baru pertama kali bertemu. Fanny itu putri saya, temannya Rere sudah meninggal dunia. Dia selalu berhalusinasi kalau Rere masih ada. Jangan kaget ya. Tenang Bu, kami akan menjaganya bersama-sama. Cheers. Terima kasih ya kalian sudah menemaniku. Ini tempat yang paling disukai Rere dulu. Dia sudah menemanimu sejauh ini. Sekarang giliran kami yang lanjutin. Dek, ada apa ya? Bayi saya dari tadi nggak berhenti nendang setelah dengar kalian bicara. Mungkin jodoh ya. Sudah dikasih nama bayinya. Sudah, namanya Rere. Cepat-cepat bantu aku beres-beres. Hari ini kan tidak ada pemeriksaan. Bestiku mau datang. Bestimu kan bukan dosen pembimbing, kenapa takut? Dia lebih menakutkan dari dosen. Melihat sikapmu belakangan ini, sahabatmu pasti orang yang sulit diajak berteman. Bahkan tampilan asli asramamu saja dia tidak bisa terima. Kalian ini sahabat atau musuh sih? Demi sahabat aku gila, demi sahabat aku gila. Wah, ini sih sudah stadium akhir, otak persahabatan tidak tertolong lagi. Terakhir kali aku jalan-jalan dengannya, sifat posesif sahabatnya itu kuat sekali. Halo Besti. Aku lihat lokasimu, mall macam apa itu, rendahan sekali, bahkan tidak ada Starbucks. Apa asiknya jalan-jalan di sana? Aku akan naik bus dan ganti ke mall lain sekarang juga. Lama sekali, 5 menit pindah tempat. Ayo cepat pergi, kita cuma punya waktu 5 menit. Itu belum seberapa, waktu itu kami ada tawaran tampil paruh waktu. Maaf ya, kali ini aku tidak bisa ikut tampil, sahabatku melarangku. Tapi bagaimana dengan acara kita? Sahabatku bilang tidak boleh menyanyi untuk para kapitalis tua itu. Kenapa sahabatmu bisa mengatur segalanya untukmu? Aku ingin lihat seberapa hebat sih sahabatmu itu. Asrama ini kecil sekali. Sok sekali gayanya seperti tidak pernah tinggal di asrama saja. Dia memang benar-benar tidak pernah tinggal di asrama. Bereskan barang-barang kalian, kita pindah bareng. Pindah kemana? Aku baru saja beli villa di depan kampus, 1 orang 1 lantai. Satu lantai? Satu lantai luasnya 300 meter persegi. Kejadian di mall dan tawaran tampil itu sebenarnya... Nona, silahkan pilih apa saja di mall ini. Bos yang akan bayar. Naik bus apa? Aku sudah siapkan sopir untukmu. Hubungi saya jika ingin pergi, Nona. Berani-beraninya mereka menyuruh sahabatku tampil untuk mereka. Biar orang-orang tua ini yang menari untukmu. Wah, ternyata begini rasanya sudut pandang kapitalis. Hanya boleh berhenti kalau sahabatku bilang berhenti. Bos, selama kerjasama kita lanjut, kami akan menari seperti apapun. Sahabatmu berutang banyak padaku. Ini sih bukan sekedar sahabat, ini adalah penolong hidup. Aku bukan menderita otak persahabatan stadium akhir kan? Kamulah orang yang paling cerdas di dunia ini. Kita sudah pacaran setahun dan ini pertama kalinya pacarku mau menerima hadiah dariku. Kalau begitu aku terima ya. Beneran nih. Iya, aku suka banget. Makasih ya, Vino. Vino, ini buat kamu. Aku sudah mendukanya. Bagaimana caranya aku menjelaskan pada Fanny kalau aku memberinya hadiah bukan karena ingin dibalas, tapi karena dia memang pantas mendapatkannya. Pak, bilnya? Biar aku saja. Cuma 2 mangkok mie saja kok. Bahkan saat aku hanya mentraktirnya makan mie biasa, dia akan selalu mengingatnya. Tumben hari ini beli teh susu, biasanya aku nggak pernah lihat kamu minum ini, aku kira kamu nggak suka. Aku cuma ingin berterima kasih karena kemarin sudah ditraktir makan mie. Wanginya enak, mau beli 1. Mana mungkin aku pakai parfum semahal ini, cuma bagus di kemasan tapi nggak guna. Padahal dia sangat menginginkannya, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Sebaliknya, dia malah memberikan hadiah untuk temannya tanpa ragu, meski harus menghabiskan uang sakunya selama setengah bulan. Kamu itu peringkat pertama, presentasi PPT-mu juga sangat detail. Kamu yang paling cocok, jangan menolak lagi ya. Tapi Bu... Fanny, aku baru saja cek nilai. Sepertinya harapanku untuk lolos beasiswa pasca sarjana sudah hilang. Apa?
Cuma kurang sedikit lagi, mungkin aku memang nggak mampu. Apanya yang nggak mampu? Kamu pernah menang lomba tingkat provinsi dan ujian simulasi kemarin kamu peringkat 3 sekelas. Tapi hasilnya tetap gagal. Fanny, jujur ya, apa kamu merasa aku ini payah? Apa kamu merasa aku nggak berguna? Apa kamu merasa aku nggak pantas mendapatkan kebaikanmu? Tentu saja tidak. Kamu itu aslinya hebat banget. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Lalu kamu, aku memberimu tas, kenapa kamu harus membalasnya dengan jam tangan? Kamu jelas-jelas suka parfum itu, tapi kenapa nggak mau menerimanya? Kamu merasa dirimu tidak pantas mendapatkannya, kan? Fanny, lihat, aku lolos beasiswanya kok. Loh, terus kenapa tadi bohong? Fanny, meskipun aku tidak cukup baik, kamu tetap merasa aku pantas. Aku juga ingin kamu berpikir begitu tentang dirimu sendiri. Apa salahnya uang kerjamu dipakai untuk biaya nikah kakakmu? Nggak bisa, Bu. Sia-sia ibu besarkan kamu sampai sekarang. Aku mau masuk kelas dulu, aku tutup ya. Kamu itu aslinya hebat banget, kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu di sini. Hari ini aku ingin menyampaikan, izinkan dirimu untuk memiliki sesuatu, izinkan dirimu untuk dicintai. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi setiap orang pantas diperlakukan dengan sepenuh hati. Halo, apakah ini kamar 403? Kamu teman asrama kami yang dari Surabaya itu ya? Kami bertiga semuanya dari Jakarta. Cuma aku sendiri yang dari Surabaya, mereka nggak bakal mendiskriminasi aku kan? Ayo pasang spanduknya. Selamat datang teman asrama dari Surabaya, Fanny. Orang Jakarta ramah banget ya. Kita sudah sampai asrama, kamu mau makan apa? Bagaimana kalau kita makan di luar? Oh, oke. Mari kami bantu bawa kopernya. Teman-teman satu asrama sangat perhatian. Kok kembang tahu punyaku ada minyak cabainya? Kami di sini makan kembang tahu rasa asin. Hah, di Surabaya kami biasanya pakai gula putih atau madu. Sini tukeran sama aku, kamu makan kacang punyaku saja. Loh, ini kok rasanya manis? Iya, isinya kurma merah dan gula putih. Sekarang ada banyak rasa. Rasa yogurt, nanas, sampai rasa stik pedas. Tapi kami di Surabaya makannya rasa asin, isinya kuning telur dan daging berlemak. Hah, nggak bisa bayangin, aku nggak sanggup makannya. Bakpao yang kupesan sudah sampai, mau? Boleh 5 buah ya? Kamu yakin? Iya. Hah, satu bakpao gedenya segenggaman tangan. Iya, emangnya kenapa? Kupikir ukurannya kecil sejempol saja. Ini isinya daging. Nggak apa-apa kalau nggak terbiasa, nanti kita beli yang lain. Nggak apa-apa kok, aku mau coba semua. Teman kita lucu banget ya, kayak anak kecil. Astaga, tempat mandi di bawah bahkan nggak ada sekatnya. Gimana ini? Ya emang mandinya bareng kan? Apa aku yang terlalu berlebihan ya? Tapi aku malu banget. Aku tunggu sampai sepi saja deh baru mandi. Jam 9 airnya dimatikan loh. Aduh, gimana dong? Pasang gantungan, pasang spray. Tada! Wah, ini Kami buatkan kamar mandi darurat buat kamu. ini alat sakti mandinya. Kamu bisa mandi di dalam asrama pakai ember ini. Wah, makasih banyak. Kita keluar dulu ya, kami yang jaga pintunya. Ternyata satu asrama sama mereka seru banget. Kita sudah satu keluarga, mau kami bantu gosok punggungnya nggak? Nggak usah, jangan masuk. Digosok sambil telentang itu enak banget loh. Jangan masuk. Ngerjain dia seru juga ya. Aku pulang. Wah, nona besar kita sudah kembali dari syuting acara realitas. Acara realitas apa? Apa sudah tayang di TV? Keluarga Maya mendaftarkannya untuk ikut program bertukar nasib dengan anak desa. Ah, aku tahu acara itu sangat populer. Gadis yang bertukar denganmu, apakah dia sangat miskin? Datang ke kota untuk sekolah, aku tidak cocok di sini. Mari aku perkenalkan, ini adalah teman yang aku temui di desa. Halo semuanya, aku Fanny. Kak Maya bilang aku bisa ikut ke sini, mohon bantuannya. Aku sudah bicara dengan pihak sekolah, semua biaya sekolahnya akan ditanggung keluargaku. Oh ya, ini sedikit hadiah untuk kalian. Maya, kamu baik sekali, pantas saja kamu kaya raya. Kami tidak keberatan sama sekali. Selamat datang teman sekamar baru. Wah, asrama ini besar dan bersih sekali. Asrama sekecil ini dia bilang besar. Tempat ini terasa bukan milikku. Fanny, aku berikan tempat tidur ini untukmu. Di sini sangat nyaman. Terima kasih, aku belum pernah punya meja sendiri sebelumnya. Teh susunya sudah sampai, ini milik kalian. Ini enak sekali. Kamu belum pernah minum teh susu sebelumnya. Di tempatku tidak ada. Aku tahu aku tidak pantas berada di sini. Fanny, mulai sekarang anggaplah tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Aku membawakan banyak makanan enak dari rumah. Sini biar aku yang merapikan mejanya. Aku juga membantu. Biar aku saja yang menata makanannya. Fanny, aku bisa sendiri kok. Aku benar-benar merasa tidak pantas di sini. Aku sudah memesan teh susu lagi. Ini pasti sangat mahal. Tidak mahal, aku beli pakai kupon diskon. 1 untuk Fanny, 2 untuk Fanny, 3 untuk Fanny. Dulu di rumah aku selalu memberikan paha ayam untuk adikku. Duh, sejak Fanny datang, posisi kita sebagai sahabat jadi turun. Makanlah juga, aku tidak bisa menghabiskan semuanya sendirian. Dasar kamu ini, makan saja yang banyak. Kenapa kamu berani makan daging? Sore nanti kamu harus punya tenaga untuk angkat batu ya nak.
Di mana sebenarnya seorang gadis bisa merasa memiliki sebuah tempat? Ayo cepat makan, nanti makanannya dingin. Terima kasih semuanya, aku belum pernah merasa memiliki keluarga seperti ini sebelumnya. Saat kamu bilang kamu suka teh susu, maka di mejamu akan selalu tersedia teh susu. Nah, sekarang kamu sudah terlihat seperti bagian dari kami. Setiap kali makan, paha ayam kesukaanmu akan selalu mendarat di mangkukmu. Aku sudah bosan makan paha ayam terus. Wah, sekarang kamu sudah mulai berani pilih-pilih makanan ya. Aku belikan gaun ini untukmu, kemeja kotak-kotakmu sudah ketinggalan zaman. Selera kakak memang yang terbaik, aku sangat menyukainya. Kamu sekarang sudah pintar bicara ya. Rasa tidak memiliki yang dulu menghantui, kini telah menemukan rumahnya setelah bertemu kalian. Ayo sini Fanny kecil, hari ini kita akan mendandanimu lagi. Kenapa Fanny bisa bersenang-senang di kota? Tenang, ibu sudah beli tiketnya. Pergi ke kota dan jemput dia pulang sekarang juga.